Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Carito Lapau Kopi Rempah, yang mana acara ini diinisiasi oleh Dayung Dayung TV dan didukung oleh Kopi Rempah dan Lapau Kopi Rempah. Baiklah, kali ini saya akan bincang-bincang mengenai Lapau bersama narasumber saya, yaitu Om Safrizal Harun. Ya. Kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas dengan Om Safrizal Harun ini, yaitu pertama sekali yaitu tentang Lapau. Karena sejatinya Lapau ini dari Sikilang Ayah Bangi sampai Kata-Rata Ayah Hitam, dari si Pisau-Pisau Pisau Anyui sampai Kasialang Balatak Basi, dari Riak nan Badabua sampai Kadurian di Taki Rajo. Lapau ini sudah sangat berkembang di tengah masyarakat maupun di nagari-nagari. Nah, untuk hal ini saya akan membahas beberapa hal tentang Lapau bersama Om Safrizal. Gimana Om? Ya, boleh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Oke, mungkin kita langsung ke pembahasan atau mungkin ada pengenalan tambahan dari Om sendiri? Boleh langsung ke pembahasan. Boleh langsung ke pembahasan ya. Karena tadi saya membuka itu tentang Lapau Om, mungkin ya beberapa hal yang ingin saya tanyakan itu pada Om adalah tentang Lapau itu sendiri gitu. Oke. Dalam hemat Om, Lapau itu definisinya apa sih bagi orang Minangkabau sendiri maupun anak-anak milenial sekarang? Oke, jadi Lapau itu sebetulnya salah satu institusi atau lembaga ciptaan masyarakat Minang yang memang kebutuhannya untuk masyarakat juga gitu. Jadi semacam lembaga yang dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat Minang. Dalam hal ini diselenggarakan di Lapau gitu. Jadi Lapau itu semacam kontrol sosial yang bisa membahas apa saja dan tidak tidak mengenal batasan, karena siapapun yang pergi ke Lapau itu bisa dia berpartisipasi dalam membahas ataupun menilai dan memutuskan sesuatu yang isu yang sedang terjadi di tengah masyarakat gitu. Jadi memang ini bukan produk kekuasaan ya, bukan dari atas anunya ini, harus diciptakan dari atas. Misalnya jadi ini enggak Lapau bukan gitu maksudnya. Jadi demokrasi Minang lah. Demokrasi Minang ya. Bagaimana Lapau ini berarti membahas isu-isu yang sedang hangat di tengah masyarakat. Terjadi di masyarakat dan dengan bahasa rakyat jadi. Bahasa rakyat ya. Tidak begitu mengenal, tidak begitu formal dan tidak sopan santunnya ya menurut Lapau itulah gitu. Kira-kira gitu. Kalau sejarah Lapau itu sendiri terjadinya dari apa Om? Apakah Lapau ini dulunya hanya sekedar tempat orang berkumpul atau hanya sekedar tempat jual beli, atau bagaimana Lapau itu pada masa lampaunya atau masa sekarang semestinya? Jadi gini, di Minang itu kan ada lembaga yang disebut surau. Nah, itu kan itu ada lagi onggoknya lah gitu ya. Kemudian Lapau, kemudian balai yang tempat-tempat berkumpul ini. Lapau ini biasanya yang berpartisipasi di sana itu seluruh kalangan, terutama petani, kemudian pedagang, kemudian orang-orang Lapeh, Parewa atau segala macam. Nah, dia berkumpul di sana tanpa paksaan, tapi ya ini tidak ada yang mengorganisir. Ini memang kebutuhan psikososial lah gitu ya, bahwa kita memang cocok di sini untuk berbicara atau ngobrol tentang apa saja gitu. Tentang apa saja dan tidak direkayasa oleh struktur kekuasaan gitu. Jadi di Lapau itu lepas semua mengalir apa adanya ya. Termasuk yang bodoh juga boleh bicara sana, yang lucu, yang tidak harus berpikir yang ruwet-ruwet di Lapau gitu. Kira-kira kebutuhan masyarakat ya bisa diadopsi lah atau bisa diterima atau di Lapau itu gitu. Jadi Lapau ini kalau dari bahasa kayaknya seperti bahasa Melayu kah atau apa? Bahasa Melayu kayaknya. Bahasa Melayu. Karena kita punya tetangga misalnya Mandailing atau Batak itu dia Lapo. Tapi kan di tempat lain Lapo ini sama dengan kedai gitu. Nah, kedai ini selain tempat berjual beli juga tempat
mengaktualisasikan pribadi-pribadi warga itu sendiri gitu dalam berbicara dan memperkenalkan diri atau menyebarkan suatu ide gitu. Jadi semacam inilah fungsinya mirip dengan gadget atau apa komunikasi mutakhir ini kan sebetulnya untuk ini juga nih, untuk berkomunikasi. Nah, kalau zaman dulu yang efektif itu dia lapau gitu. Lapau ya. Tapi sekarang kan udah campur aduk dengan gadget, dengan apa media sosial dan media elektronika atau media cetak. Itu udah campur aduk. Tapi lapau masih tetap hidup sekarang. Eksis sampai sekarang Eksis, ya. Walaupun ada sedikit pergeseran fungsi dari lapau itu sendiri ya. Iya, ada dinamikanya lah. Dinamikanya ya. Karena adanya teknologi yang sekarang sedang naik daun lah, teknologi informasi gitu. Itu tetap saja lapau itu berfungsi seperti sedia kala gitu. Jadi selain untuk hanya bertatap muka dan berdiskusi dan membahas isu-isu yang sedang terjadi di tengah masyarakat, juga terjalin sebuah komunikasi dua arah antara satu individu dengan individu lain untuk menyerap informasi-informasi baru. Kemudian terjadilah yang namanya jual beli ya Om ya? Jual beli dan biasanya memang kalau para politisi misalnya anggota DPR yang aktif di masyarakat biasanya dia pelapau itu. Pelapau ya? Pelapau. Cuma apakah dia bisa mengadopsi isu yang berkembang di masyarakat lapau ini, itu soal lain lagi karena memang agak ada perbedaan sedikit ya. Kalau struktur politik di lapau itu betul-betul membahas apa yang real terjadi di masyarakat gitu. Tapi kan kalau struktur politik yang formal ini membahas apa yang dimaui penguasa. Ini agak lain ya. Konteksnya agak lain, tapi kedua-duanya eksis dan mungkin saling membutuhkan, dan anggota DPRD atau DPR yang kreatif biasanya tuh dia rajin ke lapau itu. Jadi jika di gedung DPR itu membahas seputar isu-isu pemerintahan, dengan pembahasan-pembahasan yang berkemungkinan ada solusinya, tapi di lapau itu adalah awal mula isu itu berkembang. Awal mulanya sana untuk dilanjutkan ke meja pemerintah itu sendiri. Iya, pemerintahan gitu. Jadi kegelisahan-kegelisahan masyarakat bisa dituangkan melalui carito lapau, dan si anggota DPR yang palapau tadi akan mengakomodirnya. Jadi menyalurkannya lah melalui misalnya mungkin dia nanti akan mengukakan apa yang disebut pokok pikiran. Istilah pokir ya. Bahwa di sini perlu dibikin banda yang baru atau perbaikan tebing yang rusak. Nah, itu kan mula-mula dikemukakan di lapau dan di lapangan gitu. Di lapangan dilihat, kemudian dibahas di lapau. Kemudian anggota DPRD yang kreatif dan punya masa di sana biasanya dia mengakomodirnya dan menjadikannya suatu pokok pikiran yang akan diselesaikan gitu. Itu salah satu fungsi lapau yang agak modern dan sebagian ada yang seperti itu gitu. Oke, minum kopi dulu kita sambil. Ya Om, kita untuk snack pertama ini Kopi Rampah ini sendiri hadir di Lapau Kopi Rampah yang beralamat rest area Masjid Nurul Ilmi INSK Tanam. Mungkin barangkali penonton yang ada di rumah atau dimanapun berada, bagi yang tertarik bisa langsung mampir ke sini untuk mencicipi kopi Rampah itu sendiri, atau bisa pesan melalui iklan kami yang akan tampil. Mari. Enak kopinya kok. Oke, kita lanjut ya Om ya. Oke. Makna lapau bagi orang Minangkabau itu sendiri apa sih Om? Ya, dia merupakan bagian dari dunia yang dihayatinya ya, bagian dari kosmologi Minang lah gitu. Kayaknya tanpa lapau itu seorang pria Minang tuh nggak merasa orang Minang jadinya, kira-kira gitu ya. Tanpa garam ya. Iya, ini kalau di rumah aja dia nggak ke surau dan nggak ke lapau, wah ini aneh jadinya. Dianggap orang yang kurang pergaulan. Kuper ya. Kurang pergaulan. Kira-kira maknanya seperti itu, melengkapi nilai dia ke identitas dia sebagai orang Minang lah, kira-kira lapau itu gitu. Jadi memang tanpa lapau, biasanya tiap orang tuh punya lapau favorit gitu di kampung-kampung. Di kampung-kampung ya. Kalau dia ketemu temannya yang baru dari rantau atau dari lama nggak ketemu, lapau yang main, nah lapau dia engko misalnya kan, artinya dia pelanggan lapau itu gitu. Tapi
tidak ini, dia juga punya pilihan. Itu bukan suatu rekayasa dari apa gitu, cuma ya kecenderungan aja. Jadi, Dan di Lapau itu orang juga biasanya main gaple, main domino ya. Main apa lagi? Itu untuk memperlancar komunikasi sambil main itu biasanya mereka berbicara atau berkomunikasi hal-hal yang sepele sampai yang berat itu dibahas di Lapau itu gitu. Tadi Om bilang ada Lapau favorit. Nah, dalam Lapau favorit ini apakah Lapau itu sendiri di Minangkabau ada sekat-sekatnya atau blok-bloknya? Ini Lapau Alim Ulama, ini Lapau Cendekiawan, ini Lapau Anak Muda, ini Lapau Rinde Mama. Apakah di favoritnya seperti itu di blok-blok seperti itu atau memang satu? Bukan dikelompokkan menurut kelas ya. Jadi ini menurut selera orang per orang aja. Menurut menurut subjektif lah gitu. Subjektifnya. Saya suka yang ini Lapaunya gitu kan. Tapi biasanya dia jadi pelanggan tetap di sana. Pasti ada dia. Paling enggak dia sehari sekali muncul minum kopi atau ngobrol dengan teman gitu kan. Tapi bukan pengelompokan intelektual di sana, itu cuma ini aja, kecenderungan subjektif aja gitu. Nah, jika tidak ada pengelompokan seperti itu, dalam Lapau itu sendiri apakah ada blok-bloknya sendiri? Ini meja Nini Mama, ini meja Alim Ulama, ini tidak, apakah semua menyatu? Bisa pindah-pindah dia. Misalnya ulama main ikut main sama apa gitu kan, parewa umpamanya kan. Atau anak muda yang ini berbicara dengan ini di meja ini. Nggak ada meja khusus tuh nggak ada. Nggak ada ya Om ya? Cuma Lapau favorit untuk pribadi tertentu memang ada gitu. Ini ya menurut ini aja lah kebiasaan atau kesukaan. Misalnya kan dia di sana ada lontong yang setiap hari gulai paku umpamanya kan. Nah, dia suka itu aja masalahnya kan. Tapi bukan karena bukan karena warna politis sebetulnya, itu pilihan selera aja gitu. Saya pikir saat di Lapau itu sendiri ini meja Alim Ulama, ini mejanya Cendekiawan, kemudian yang kemenakan ini karena stratanya ini beda, jadi mereka lebih kepada seorang pendengar ketika ini mamanya atau Alim Ulama sedang berbicara. Itu di surau. Itu di surau seperti itu. Misalnya acara maulud, itu memang ada tempat duduknya Cendekiawan ini, ulama ini. Nah itu memang ada. Kalau di surau saya lihat memang ada kecenderungan mengelompok menurut tempat duduk ya. Tapi kalau di Lapau itu kayaknya berbaur semua ya. Semuanya gitu. Saya pikir karena ada rasa istilahnya dalam Minang itu raso preso atau misalkan bagi diri mereka sendiri duduk di sini rasanya saya kurang pantas karena saya seorang pemakan. Mungkin saya pikir seperti itu tadinya ya, gitu. Di surau itu mungkin ya, tapi di Lapau enggak. Kalau di Lapau itu semuanya menyatu jadi satu wadah itu untuk menampung semua golongan tadi. Ya agak bebas lah, agak longgar lah ininya. Etikanya juga ada, cuma nggak seperti di dalam surau tentunya gitu. Mungkin karena itu seperti karena hal itulah mungkin egaliter itu lahir bagi orang Minang sendiri ya Om ya. Iya. Dari budaya Lapau itu ya. Iya. Lapau itu kan pedagang ada di sana, petani, kemudian ulama dan anak muda, pelajar itu ada biasanya di Lapau itu kan. Jadi nggak mungkin dia manukannya. Dan lagi isu yang dibahas itu kan nggak terjadwal. Iya. Nggak ada agendanya sebetulnya. Jadi apa yang sedang berkembang kemudian itu yang akan mereka kupas ya. Apa yang takana. Tapi kalau di surau itu kan agendanya jelas. Misalnya sekarang Maulud, besok Isra Mi'raj. Jadi ada baku gitu ya, standar. Kalau di Lapau nggak ada itu. Kalau dalam perkembangannya sendiri Om melihat bagaimana Lapau ini, apakah karena pengaruh budaya baru Lapau kemudian merosot atau misalkan atau sekarang Lapau masih sama seperti dulunya secara fungsi? Secara fungsi masih tetap seperti dulu. Dalam arti ini adalah wadah komunikasi oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat gitu. Itu masih tetap. Cuma memang ada dampak sedikit dari kemajuan teknologi informasi, mana setiap orang dengan mudah punya handphone sekarang kan. Punya gadget. Tapi pertemuan tatap muka di Lapau ini tetap merupakan suatu kebutuhan gitu. Karena ada hal-hal yang memang
tidak efektif kalau dibicarakan lewat HP. Tapi mungkin dia bicara dengan menggunakan handphone itu untuk menetapkan kita ketemu di lapau ini gitu. Nah, di sanalah nanti dia ini apa berkomunikasi dan berinteraksi menurut bahasa standar di lapau itu gitu. Iya, iya. Berarti selain dari pengaruh zaman itu sendiri, ya ada sedikit pengaruh bahasa. Pengaruh bahasa, iya. Karena bahasa di HP ini atau di teknologi informasi kan istilah-istilah baru ini. Iya, iya. Ada misalnya istilah apa namanya pulsa, apa itu kan orang dulu nggak tahu pulsanya apa ini kan. Berarti terkadang komunikasi yang lahir di tengah masyarakat modern sekarang karena via kemudahan teknologi itu komunikasinya menjadi selesai dengan lewat telepon saja ya, tidak. Kalau dahulu mungkin apakah berbeda atau bagaimana? Kalau dahulu kita memang harus ketemu gitu. Memang harus ketemu ya, tatap muka. Tapi sekarang juga dalam banyak kasus mereka harus tatap muka. Cuma perjanjian singkatnya itu bisa melalui handphone kan. Kita ketemu di lapau ini nanti baru di sana bercerita panjang mereka gitu. Berarti kalau saya pikir-pikir kalau memang kalau sekarang ini handphone sebagai penyambung, berarti dulu mungkin lewat pesan antara orang dengan titip pesan ke sini ya kita datang gitu pesan ya. Dulu kan misalnya dulu saya masih ingat di kayu tanam ini kalau dulu orang mau gotong royong membersihkan saluran air itu kan dulu pakai kelontong. Bukan ya lonceng besi dipukul gitu. Kemudian diumumkannya besok kita gitu kan. Nah, sekarang kan fungsinya itu bisa diambil alih oleh handphone. Handphone ya. Jadi sebetulnya sarana komunikasi aja yang berbeda. Teknologi itu ya. Cuma kebutuhan masyarakatnya relatif stabil sebetulnya. Kan tetap orang makan nasi sekarang, tetap ke sawah. Iya. Cuma dalam metode penyelenggaraan sehari-hari dan pergaulan sehari-hari memang teknologi informasi memberikan warna, tapi saya kira kebutuhan elementer manusia tetap aja sama ya Om ya. Berarti tidak ada perubahan signifikan, cuman fungsinya saja yang berbeda ya Om ya. Ya, teknik yang berbeda, teknologi berkembang gitu ya. Nah Om, saya juga pernah mendengar beberapa anekdot bahwasanya ketika kita berbicara lewat pesan tulisan itu akan berbeda dengan kita langsung diskusi. Mungkinnya ketika kita ingin menyampaikan sebuah jok-jok atau lelucon lama, itu akan menjadi berbeda ketika kita menulis atau menyampaikannya. Iya, itu memang ada ini ya. Jadi percobaannya begini, bahwa tulisan itu memang sarana komunikasi juga, cuma beda dengan lisan ya. Percobaannya gini, coba aja direkam pidato kita atau omongan kita, kemudian ditranskripsi ke tulisan, kemudian suruh baca orang, nggak ngerti dia itu. Tapi kalau dia langsung terlibat dalam percakapan ini oral, mungkin dia ngerti gitu. Karena bahasa itu definisi bahasa kalau yang saya percaya, yang saya setuju itu adalah setiap penyampaian maksud itu bahasa. Maksud bisa disampaikan tanpa melalui tulisan sebetulnya. Bisa juga dengan isyarat kan. Bisa juga dengan omongan, bisa juga dengan tanda-tanda lalu lintas, itu termasuk penyampaian maksud gitu. Jadi bahasa itu ruwet sebetulnya, tidak sederhana dan banyak aspek gitu. Nah, ini yang sekarang sedang terjadi dinamika yang menyangkut bahasa ini karena pengaruh teknologi ini gitu. Tapi secara sosiologi saya lihat kebutuhan masyarakat nggak banyak beda dengan dulu kok. Artinya orang Minang tetap aja percaya misalnya jodoh, maut, pertemuan, rezeki itu tidak terlalu deterministik, tidak terlalu bisa kita rancang atau tapi diusahakan tetap bisa gitu. Cuma tidak pasti gitu. Itu tetap orang Minang saya percaya seperti itu gitu. Tadi Om sempat menyinggung soal bahasa gitu. Ya, bahasa. Nah, kira-kira bahasa yang seperti apa yang biasanya diterapkan orang di Lapau itu? Apakah karena di dalam Lapau itu sendiri kan banyak strata-stratanya gitu kan. Nah, dalam Lapau semestinya itu bahasanya seperti apa kira-kira Om yang diterapkan orang Minangkabau itu sendiri dalam di Lapau? Bahasa itu kan menurut Lapau itu kan banyak ini. Bahasa itu kan penyampaian maksud, bisa dengan
oral, bisa dengan mimik, bisa dengan gesture, agak ruwet memang itu. Biasanya tiap orang punya gaya bicara tersendiri yang kadang-kadang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu yang dekat dengan dia, yang biasa ngomong gitu kan. Nah begitu juga dengan lapau, ada semacam jargon atau apa namanya, istilah yang hanya dimengerti oleh orang di lapau itu gitu. Itu ada memang itu. Kayak semacam kode etik, Kode sesama dia, sandi dia. Sandi gitu. dia ya. Lapau lain mungkin istilah ini kurang populer, lain lagi anunya. Nah, itu ada itu. Tapi itu sifatnya sangat gradual ya, nggak terlalu tegas perbedaannya. Cuma menurut gaya bahasa, menurut masing-masing wilayah lah gitu. Jadi bahasa memang besar pengaruhnya, tapi karena bahasa itu sendiri ruwet dan luas, kita agak perlu studi yang agak mendalam untuk rinciannya gitu. Rincian bahasa itu. Rincian bahasanya gitu. Tapi bahasa tetap berkembang karena istilah-istilah lama, misalnya istilah Minang yang hampir tidak lagi digunakan orang, misalnya sungkah. Sungkah ya. Sungkah ini kalau dulu orang ngerti itu sungkah itu. Iya. Sekarang itu hampir nggak pernah dipakai lagi. Nah, kemudian garejo ya. Sulo, mangan. Garejo ini kan alat untuk dengan kaki itu kan. Nah, itu contoh bahasa yang lama-lama memang bisa punah memang. Tapi punahnya bahasa tidak seperti putusnya seutas kawat, karena dia berangsur kan. Kalau kawat putus dia. Kalau bahasa ini berubahnya itu lambat gitu. Kadang-kadang di luar kesadaran kita. Jadi kalau di lapau, kita kembalikan ke lapau sendiri, sebenarnya dinamika struktur kebudayaan ini yang terus maju yang mengakibatkan bahasa-bahasa lama di lapau itu menjadi ikut tergerus. Ya, ikut tergerus ya, betul ya. Jadi masuklah dengan bahasa-bahasa serapan baru, yang diserap oleh masyarakat sekarang yang akhirnya dipakai sehari-hari dalam lapau itu sendiri ya Om ya. Ya. Oh iya ya. Nah Om, untuk ini sendiri kalau lapau pemerintah adalah membahas soal isu-isu politik atau yang dalam lingkup pemerintah sendiri, sedangkan lapau adalah ruang di mana dia membahas isu sehari-hari di masyarakat. Ya. Masyarakat ya. Ya. Keterkaitannya apa sih Om? Kayaknya nggak ada keterkaitan. Ada gitu. terkaitan, punya dunianya masing-masing ya. Karena memang pemerintah menganggap politik itu masalah kekuasaan soalnya. Struktur kekuasaan itu seperti apa, siapa yang pejabat, siapa yang jadi gubernur, bupati, kan politik diartikan seperti itu. Sementara yang di lapau ini, politik yang dibahas itu memang sesuatu yang real terjadi sehari-hari. Apakah itu kejadian dalam bentuk pembicaraan saja, misalnya berita di TV dibahas, ya beritanya itu kan real itu sebagai berita. Iya. Atau kejadian misalnya pertanian atau ada mayat yang ditemukan di itu kan real. Jadi hal-hal seperti itu yang dibahas di lapau gitu. Tidak terlalu sangkut dengan siapa bupati atau siapa gubernur gitu. Jadi bukan pembahasan masalah kekuasaan formal gitu. Tapi sebetulnya refleksi sehari-hari itu adalah refleksi kekuasaan sebetulnya, kebijakan. Nah, jika di isu-isu pemerintahan mereka mengangkat sebuah isu, bagaimana jika saat ini kan saya mendengar beberapa kebijakan hoaks dan undang-undang ITE. Nah, di lapau sendiri saya sering memperhatikan bahwasanya mereka berceloteh tentang pemerintahan, tentang kesenjangan sosial dan segala macamnya. Nah, apakah itu bisa dikatakan hoaks atau bagaimana? Enggak, dia definisi hoaks itu kan sesuatu yang sengaja untuk melakukan kekacauan atau nama kebohongan gitu kan. Kalau yang di lapau ini bukan bohong, ini kadang-kadang memang mereka terbatas pengetahuannya gitu. Tapi dia tidak bermaksud berbohong atau menimbulkan kekacauan informasi. Jadi bukan hoaks menurut saya. Berarti lapau ini adalah menceritakan apa ya, tidak mengandung hoaks ya? Tidak semua cerita lapau itu mengandung hoaks. Tapi hoaks juga bisa diterima, hoax itu ya bisa diterima dan bisa dibahas.
yang namanya juga lapau kan orang untuk bergembira, bukan untuk mengadu argumen yang mengeringkan dahi. Kadang-kadang itu terjadi juga, cuma tidak dikhususkan seperti itu lapau itu. Ya, karena orang untuk santai-santai aja kok gitu. Semenjak hoax itu banyak dibicarakan oleh publik, saya banyak mendengar juga bahwasanya datang ke lapau itu hanya untuk mendengar hoax loh, datang ke lapau untuk mendengar hoax loh gitu kan. Iya, kok gitu gitu ya, karena membahas isu-isu yang tidak pasti gitu. Oke, saya ada melihat juga apakah peminat lapau ini berkurang gara-gara hal tersebut atau bagaimana sebenarnya itu? Enggak, lapau itu kan fungsi sosialnya itu untuk pertama banyak itu bersilaturahmi, untuk menjalin komunikasi atau gitu, tapi tidak dikhususkan untuk memproduksi hoax itu. Itu lain itu. Apa kalau istilah sekarang buzzer buzzer, kemudian apa lagi istilahnya satu lagi itu pendengung, influencer. Nah, bukan itu. Lapau bukan menghasilkan influencer dan buzzer. Lapau cuma sarana komunikasi masyarakat desa lah yang rakyat, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat ya. Mereka kebutuhan mereka ya untuk dari informasi ya dari sana gitu. Kemudian yang dari media elektronik ini kan skalanya skala besar nih, Indonesia yang dibahas kan nggak ini orang di kampung ini apa ini kan, kekacauan misalnya di Subang atau di Bali ya, berita itu nggak ada sangkut pautnya dengan masalah misalnya panen kita kemarin anjlok umpamanya. Itu kan jauh ininya. Jadi berarti tudingan bahwasanya orang bercerita lapau itu hoax itu terbantahkan ya? Bantah, saya nggak setuju. Kalaupun ada hoax, tapi itu maksudnya bukan seperti hoax yang beredar di media sosial. Itu memang kadang-kadang profesional orang membuat hoax. Kalau ini enggak, ini ya kita. Berarti perspektif pribadi ya? Ya pribadi dan bagara-gara lah. Bagara-gara ya. Masa serius terus ngomongnya ya? Orang juga malas jadinya ke warung ini kalau bahasnya itu serius terus kan. Budaya baru dan budaya modern telah berkontribusi pada budaya Minangkabau sendiri dan termasuk itu lapau. Iya, lapau. Nah, lapau adalah sebuah kenyataan yang nggak bisa kita tolak. Bahwasanya pergeseran budaya ini banyak terjadi seperti bisa dikatakan era-era milenial sekarang. Nah, fungsi lapau sekarang sepertinya saya melihat kecenderungan anak-anak milenial itu lebih kepada yang namanya konsep kafe. Padahal kita sendiri sebelum kafe itu ada masuk ke Indonesia, kita sudah memiliki lapau sebagai media tempat kita berkomunikasi, tempat kita diskusi, mencari informasi. Tapi generasi milenial sekarang malah cenderung kepada kafe, yaitu budaya baru. Nah, menurut Om, apakah fenomena ini bisa diatasi atau pelaku lapau harus berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru? Saya kira ini bukan hal yang mengkhawatirkan menurut saya dan bukan hal yang negatif. Memang generasi milenial banyak membuat kafe sekarang. Itu sebetulnya manifestasi baru dari lapau. Ya cuma modelnya kan lain. Kalau dulu kan yang di lapau itu kan petani yang dia jalan singgah. Letak lapau itu juga kadang-kadang kan di simpang jalan atau apa yang yang dicapai itu bukan dengan kendaraan gitu ya. Kalau sekarang kan di kota-kota saya lihat kafe atau di pinggir jalan ini kafe-kafe baru yang milenial ini saya kira fungsinya serupa dengan lapau, cuma metode komunikasi dan metode penyelenggaranya lebih modern gitu. Lebih tersedia misalnya di sana hotspot, orang bisa pakai internet atau apa gitu kan. Tapi fungsi dia sebagai sarana komunikasi dan sarana silaturahmi sesama warga ya samalah dengan lapau itu. Jadi bukan hal yang negatif menurut saya, cuma memang harus berinovasi juga nih lapau-lapau lama ini kan. Jadi pelaku lapau juga harus punya inovasi baru ya. Inovasi, jangan hanya menjual rentengan-rentengan apa gitu kan. Ini dia harus menyediakan sarana internet, kemudian mungkin dia harus jual juga pulsa atau apa kan yang terkait dengan itu gitu. Dan kebutuhan untuk ini menurut saya tetap aja orang desa juga butuh sebetulnya informasi seperti itu. Misalnya sekarang harga produk pertanian ini turun atau naik, itu kan
bisa diadopsi dari internet ini gitu, dari kafe gitu. Jika di pemerintah, kita balik lagi ke pemerintahan dan lapau tadi ya, Om ya. Jika bagi pemerintah mengangkat isu-isu adalah hal yang tabu, di lapau apakah itu juga hal yang tabu untuk dibahas atau tidak, Om? Di lapau itu apa saja bisa dibicarakan sejauh dia tidak melanggar apa norma-norma Keminangkabauan ya. Jadi kalau isu-isu pemerintah misalnya mengenai bangkrutnya BUMN umpamanya kan, contoh yang aktual sekarang itu di lapau dibahas tanpa ketakutan dicopot oleh si anu pejabat bukan gitu. Dia bisa bicara apa saja gitu. Ini misalnya lapau dia membahas ini sesuka dia gitu. Walaupun itu kadang-kadang hoax atau tidak punya data yang akurat, tapi dalam demokrasi egaliter di Minangkabau boleh-boleh saja dia mengatakan bahwa ini menteri ini perlu dicopot ini gitu, atau ini perlu diusut umpamanya kan, contohnya itu. Jadi di lapau nggak ada tabu itu. Tapi kalau di ruang sidang DPR atau apa mungkin tabu ini bicara, tergantung partainya apa kan. Kalau di lapau nggak ada, partai nggak ada gitu. Oke, saya rasa ini cukup banyak informasi yang saya dapat hari ini, Om. Mudah-mudahan ya. Mungkin waktunya juga sudah mendekati dan mungkin saya akan coba untuk closing dulu, Om ya. Oke. Pemirsa, mungkin itulah beberapa pembicaraan saya dengan Om Saprizal Harun tentang lapau. Di lain waktu, Lapau Kopi Rempah akan mendatangkan narasumber-narasumber lain untuk menggali informasi apapun. Dan tidak tertutup kemungkinan juga ada beberapa komunitas-komunitas yang akan kami hadirkan di Lapau ini untuk saling berbagi, saling mencari informasi, dan kita saling menuangkan pikiran di Lapau Kopi Rempah ini. Karena sejatinya kami membuat Lapau Kopi Rempah ini adalah sebagai wadah untuk para manusia-manusia kreatif. Sekian dari saya, Olzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.